Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah dinina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'ni la rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi al-afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin kita sudah membahas mukhalafah lil hawadis. Wajib Allah berbeda dengan segala perkara yang baru. Wajib Allah berbeda dengan makhluknya. Sebatas mana kita wajib mengetahui bedanya? Ulama memberikan tuntunan dengan mengetahui 3 keadaan. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Kalau kamu tahu 3 ini, berarti kamu mengenal Allah, ngerti bedanya Allah dan makhluk. Kalau nggak ngerti 3 ini, berarti nanti sewaktu-waktu akan terlintas di pikiran kamu menyamakan antara zatnya atau sifatnya atau perbuatannya.
Maka dengan tahu 3 ini, hati kita akan bersih dari menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama beda-beda pendapat tuh, terutamanya mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Di Quran itu adanya Isra apa Mi'raj? Subhanalladzi asra. Adanya cuma Isra doang, nggak ada Mi'raj. Makanya ulama bersepakat, siapa yang mengingkari Isra berarti ingkar Al-Quran, hukumnya kafir. Tapi siapa yang ingkarin Mi'raj, hukumnya nggak kafir. Karena Mi'raj nggak disebut dalam Al-Quran, hanya ada di dalam perkataannya para ulama. Maka ulama pun membedakan hukum keduanya antara Isra dan Mi'raj. Jadi yang nggak percaya Nabi itu jalan dari Mekah ke Aqsa, hukumnya kafir. Tapi yang nggak percaya Nabi ke atas, ke langit sampai ketemu Allah, hukumnya nggak kafir. Sebagian mengatakan fasik, sebagian mengatakan nggak apa-apa. Kenapa kok begitu? Ada beberapa alasan. Di antaranya ada ulama, khususnya ulama besar. Siapa di antaranya? Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapat Siti Aisyah? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik dan dia tidak berjumpa dengan Allah. Ulama yang lain mengatakan Nabi berjumpa dengan Allah. Untuk apa kok sampai dikatakan Siti Aisyah bahwa Nabi itu enggak berjumpa dengan Allah? Agar di pikirannya umat Islam tidak terbayangkan sosoknya Allah. Gitu loh. Kalau diberitakan Nabi berjumpa dengan Allah, nanti orang awam akan berpikiran, oh berarti Allah ada pada satu tempat, Nabi di tempat yang lain, dua-duanya saling ini mukhalafah lil hawadits. Allah enggak demikian. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Hingga Siti Aisyah mempertahankan tuh, bahwa Nabi tidak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ulama yang lain bersepakat, walaupun ini pendapat Siti Aisyah, tapi jumhur ulama enggak make ini. Jumhur ulama makainya apa? Nabi berjumpa dengan Allah dan Nabi mendapatkan langsung kalamnya Allah. Jumpanya Nabi dengan Allah berbeda dengan jumpanya makhluk dengan makhluk. Itu. Nabinya ada pada Sidratul Muntaha, tempat tertentu, tapi Allahnya bukan berada pada Sidratul Muntaha, bukan. Allahnya tidak berada pada tempat tertentu, sebagaimana Allah menjumpai Nabi Musa alaihi salam di Gunung Tur Sina. Allah jumpa dengan Nabi di Sidratul Muntaha. Apa Allahnya turun waktu mau ke Gunung Tur Sina terus naik lagi gitu? Laisa kamitslihi syai'. Gitu. Jadi ulama berpendapat walaupun ada orang yang seperti Siti Aisyah radhiyallahu an, bersih pikiran kita, nggak akan terbayang Nabi sama sekali, nggak akan terbayang Allah sama sekali ketika mengatakan Nabi nggak berjumpa dengan Allah, hingga nggak ada bayangan macam-macam. Tapi jumhur ulama justru mengatakan Nabi jumpa dengan, tapi harus ditakwil, dibersihkan. Jumpanya nggak seperti jumpanya kita hadap-hadapan.
Jumpanya nggak seperti jumpanya kita, yang mana Nabi kalau menghadap ke belakang bisa membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak demikian. Allah tidak berada pada tempat tertentu, tapi Allah membuka hijab. Allah membuka hijab Nabi Muhammad SAW hingga bisa menyaksikan Allah. Lah kita di sini, Nabi Yunus di dalam air, dalam perutnya ikan. Mau di bawah lagi, bumi yang paling bawah. Kalau hijab kita dibuka, kita akan lihat Allah dengan jelas. Wong Allah itu nggak tersembunyi, enggak. Allah itu nggak menutupin diri, enggak. Kitanya yang ditutupin oleh Allah hingga nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda hijab itu dibuka, kita akan lihat Allah dari manapun kamu berada. Mau di gunung, mau di langit, mau di bawah air, mau di mana saja, dibuka hijabnya akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tidak dibatasi dengan sesuatu. Allah tidak berada pada tempat tertentu, hingga kalau hambanya mau menjumpai Allah harus datang ke tempat yang tertentu. Enggak demikian. Allah berbeda dengan keadaan makhluknya. Terus kalamnya Allah, Nabi juga dapat kalamnya Allah. Tapi kalamnya Allah ya bukan kalam seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kalamnya Allah laisa biharfin wala sautin, tidak pakai huruf dan nggak pakai suara. Terus gimana dong Nabi dapat? Ya wis nggak usah dipikirin dah. Kamu nggak usah mikirin gimana caranya Nabi dapat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kamu imani adalah Allah wajib beda dengan makhluk, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Kamu paham ini, akan bersih iman kamu dari kekotoran. Makanya nih seringkali nih bulan Rajab ini jadi bulan yang akan membawa seseorang tambah iman kepada Allah atau tambah sesat kepada Allah. Bulan Rajab nih. Kenapa? Di antaranya bulan Rajab itu bulan istimewa. Bulan di mana Allah menjadikan terbukanya rahmat-rahmat yang luar biasa di bulan Rajab. Jadi ada nih dalam setahun waktu-waktu tertentu yang mana Allah menjadikan keistimewaan beda dengan waktu yang lain. Doa diijabah, dosa diampuni, penyakit diangkat, keberkahan diturunkan. Itu waktu-waktu tertentu, khususnya bulan Rajab. Tapi bulan Rajab pula ada peristiwa Isra Mi'raj yang mana kiai-kiai, ustadz sering cerita Nabi naik ke atas berjumpa dengan Allah di atas lah ini. Jadi orang habis pulang Isra Mi'raj, dengerin peristiwa Isra Mi'raj, dapat acaranya, makan enak, pulang sesat. Pulang bukan tambah iman, tambah sesat. Kenapa? Ketika tentang Isra Mi'raj diberikan pengertian kalau Allah ada di atas berjumpa dengan Nabi. Ini kan bahaya. Jadi makanya kamu perlu ngaji ilmu tauhid biar kamu ngerti Allah itu enggak demikian. Allah itu enggak sebagaimana keadaan hambanya. Kalau Allah itu zatnya benda, kalau Allah zatnya apa? Benda atau jirim, pasti Allah ada pada tempat tertentu. Entah di atas, entah di bawah, entah di kanan, di kiri, pasti. Karena setiap benda itu wajib punya tempat. Setiap benda tuh, mau bendanya benda kasar, mau bendanya halus, mau bendanya itu gas, mau padat, mau cair, pasti ada tempatnya.
Lah Allah zatnya bukan benda gitu. Maka yang harus kamu imani berarti zatnya Allah tidak butuh tempat. Jadi di atas ya enggak, di bawah ya enggak, duduk di kursi ya enggak, gitu dong. Lah zat yang bertempat itu bagaimana keadaannya? Zat yang bertempat itu keadaannya kalau enggak gerak, diam. Ini tiang, keadaannya apa? Gerak apa diam? Diam. Ini keadaannya apa? Gerak. Cuman dua keadaan setiap benda yang bertempat, keadaannya dua kalau enggak gerak, diam. Lah Allah gerak apa diam? Allah gerak apa diam? Ya enggak gerak, enggak diam. Lah kayak apa Beb enggak gerak enggak diam? Enggak usah dibayangin. Kamu enggak diperintah bayangin enggak? Diperintahnya mengimani laisa kamitslihi syai' walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu yang wajib kamu imani. Bahwa Allah zatnya beda dengan makhluk. Makanya dalam ayat yang lain, dalam hadis Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Apa yang bisa kita pikirkan? Keadaan makhluk. Pikirkan keadaan makhluk. Allah di Quran penuh mengatakan tiap waktu wa ayatun wa ayatun wa ayatun, dan inilah tanda-tanda Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kebesaran agar kita mengenal Allah. Jadi cukup kenal makhluk. Makhluk itu zatnya bagaimana? Bertempat. Itu pasti itu mau makhluk yang kecil kayak mau gede kayak mau arsy, singgasana Allah, mau kursi, mau bumi, matahari, ataupun yang terkecil yang ada di bumi. Corona sekalian pasti ada tempatnya. Mustahil ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang berupa wujud tapi tidak ada tempatnya. Itu mustahil. Jadi yang pertama itu kamu tahu tuh Allah zatnya bukan seperti zat makhluk. Kenapa? Zatnya makhluk bukan jirim, zatnya Allah bukan jirim. Gak usah dipikir lagi kayak apa, gak usah. Yang penting kamu tahu zatnya Allah bukan jirim. Kalau ada A, ini ilustrasi nih. Kalau ada A sama B, ada A sama B. Kita hanya bisa mengenal A. Tiap hari ketemu A, ngomong sama A, bicara sama A, diskusi sama A, hidupnya sama A. Sementara B kita nggak pernah ketemu, nggak bisa ngelihat, nggak bisa jumpa, nggak bisa macam-macam nih. A sama B ini berbeda. Nah, kalau saya pengen kenal sama B, sementara ketemu nggak bisa nyapa, nggak bisa ngelihat, nggak bisa. Caranya gimana? Pengen kenal sama B, caranya gimana? Cukup kenal si A, gitu loh. Kalau kamu kenal si A, yang tidak seperti A pasti B, gitu aja. Karena adanya cuma dua. Kalau nggak seperti A, pasti B, itu begitu. Jadi yang B ini kamu nggak usah mikirin kayak apa, nggak usah. Cukup kamu pikirkan si A. Gimana zatnya A, gimana sifatnya A, gimana perbuatannya A, gitu loh. Kalau kamu kok nggak jumpain perbuatannya sama, sifatnya nggak sama, zatnya nggak sama, pasti kamu B, gitu aja. Jadi akal ini mengenal hanya dua, Tuhan dan makhluk. Nggak ada lain, nggak ada. Ada nggak? Setengah Tuhan, setengah makhluk ada? Nggak ada. Adanya cuma dua, Tuhan atau makhluk. Lah, untuk kenal Tuhan gimana? Ya nggak bisa jumpai, nggak bisa dilihat, nggak bisa kamu datengin, nggak bisa kamu. Yang bisa kita jumpai siapa? Makhluk.
ketemu makhluk, kumpul sama makhluk, diam sama makhluk, gerak sama makhluk, terus gimana? Ya kenali makhluk. Maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fillah itu apa? Ya pada zatnya, kayak sifatnya, kayak perbuatannya nggak usah kamu pikirin. Yang kamu pikirin adalah makhluk. Zatnya makhluk gimana? Bertempat. Entah di atas, di langit, di bawah, di bumi, di matahari, di mana saja itu pasti ada tempatnya. Ya, nyambung apa nyambung? Yang pertama, zatnya makhluk pasti bertempat. Kedua, sifatnya apa? Sifatnya makhluk itu pasti berubah-ubah. Sifatnya makhluk sifat yang bisa berubah. Sementara sifatnya Allah sifat yang wajib. Tidak ada sifat yang bisa berubah. Contohnya sifat yang bisa berubah apa? Gerak. Bisa berubah jadi diam. Maka Allah zatnya tidak bersifat gerak. Kalau Allah zatnya bersifat gerak, maka bisa berubah jadi diam. Jadi kamu kalau sholat Allahu Akbar, jangan bayangin Allah di atas ngeliatin saya dari atas. Jangan begitu. Nanti jadinya kamu kayak Wahabi. Jadinya kayak orang-orang Mu'tazil yang mengimani Allah itu bertempat sesuai dengan perkataan Al-Quran. Di Quran mengatakan innallaha 'alal arsyis tawa. Dipahami Allah bersemayam di singgasananya di langit. Kalau begitu bedanya apa dengan benda? Kita wajib iman Allah bukan benda. Makanya Allah walaupun disebut istawa di langit, tapi maknanya bukan bersemayam, maknanya bukan bertempat. Kenapa? Bertempat sifat yang bisa mengalami perubahan. Gerak diam bisa ngalamin perubahan. Allah senyum, bisa berubah nggak senyum? Jadi apa? Cemberut. Allah senyum nggak? Kalau ada orang sok-sokan tasawuf, wah, saya mimpi jumpa Allah, Allah senyum sama saya, palalu peang. Ada Allah senyum sama gua. Lu ngimpi ketemu siapa? Banyak ini. Jangankan kelas kayak ente, kelas kayak Syekh Abdul Qadir Jailani didatengin iblis, difitnah. Jangan ente. Syekh Abdul Qadir itu pernah didatengin sama setan. Karena setan itu juga baca Quran. Loh, kira itu nggak baca Quran. Makanya hati-hati kalau ada orang kesurupan bacain Yasin, setan ngikutin. Ya, sidwal Quranil Hakim. Bingung kamu. Ini setan apa setan kok bisa baca Quran? Kok begitu? Karena setan baca Quran pengen tahu kelemahannya Quran di mana untuk dia menipu kita. Di antaranya ada ayat yang mana Nabi Musa mendatangi sebuah api. Nabi Musa lagi kedinginan sama istrinya. Ada sebuah api dari jauh. Datang Nabi Musa ke api itu. Tahu-tahu apinya ngomong, Musa, ana rabbukum, saya Tuhanmu. Quran yang ngomong. Kata setan apa? Oh, berarti saya bisa nyamar jadi api nih untuk nipu. Datang ke Syekh Abdul Qadir dalam bentuk sinar yang indah, warnanya biru menyala-nyala. Ngomong, Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Mulai hari ini kubebaskan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang aku haramkan semua kuhalalkan kepadamu Abdul Qadir. Dan kamu paling awal akan saya masukin dalam surga. Yang diganggu Syekh Abdul Qadir, ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Diambil sendal, sya'yalah ini minggat kamu setan terlaknat, dilempar pakai sendalnya. Berani kamu? Hilang, sinar tadi hilang.
Nggak lama muncul lagi sinarnya, ngomong, Abdul Qadir, kok kamu bisa tahu kalau saya bukan Tuhan? Padahal 70 orang yang kayak kamu sudah aku sesatkan. Bayangin nanti. 70 orang yang kayak kamu, ahli wirid, ahli zikir, ahli tasawuf, sudah aku sesatkan. Dengan apa? Dengan aku mengatakan aku Tuhan, hingga mereka sudah tidak lagi sholat, nggak lagi puasa, nggak lagi zakat. Kenapa? Karena Allah sudah ngomong, saya sudah dibebaskan. Nah, Syekh Abdul Qadir ngerti, Allah kok bersinar. Lo kira Bemo bersinar? Lo kira Patromak bersinar? Allah kok bersinar? Dilempar sama Syekh Abdul Qadir. Udah begitu Allah yang ngomong pakai suara. Lo kira Allah apa kok pakai suara segala? Syekh Abdul Qadir ngerti Allah itu kalau kalam nggak pakai suara, nggak pakai huruf. Gimana kalamnya? Nggak usah anda pikirin. Kalamnya Allah beda dengan kalamnya makhluk. Udah dalam makna tauhid beda, bahwa dia bertempat, dia bersinar, dia bersuara, dia bergerak, dia diam. Ini sifat makhluk semua, ditolak oleh Syekh Abdul Qadir kalau dia adalah Tuhan. Terus yang kedua, dari sisi syariat, apa? Kuhalalkan yang telah kuharamkan. Ini nggak ada begitu, nggak ada. Dan yang dihalalkan dibebaskan, nggak usah dikerjakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah, manusia paling utama, Nabi paling utama, Rasul, para pemimpinnya para Rasul, sampai meninggalnya masih sholat, sampai meninggalnya nggak ngerjain yang haram. Kalau memang orang-orang yang hebat akan dibebaskan, Nabi Muhammad dulu dibebaskan dong. Kok Syekh Abdul Qadir dibebaskan? Belum apa-apa Syekh Abdul Qadir dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad sampai meninggalnya ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya taat, gak ngelakuin yang maksiat, menandakan perintah yang telah diberlakukan Allah dalam syariah Nabi Muhammad tidak akan terhapus sampai hari kiamat untuk siapapun juga. Gitu. Nggak ada pengecualian, nggak. Oh, ini mah orang ini bebaslah beragama. Nggak ada. Mau siapa saja dia wajib tetap beragama sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung apa nyambung? Jadi kenal zatnya. Gak usah kenali zatnya Allah, gak usah kenali zat kita. Kalau kamu berjumpa dengan zat nanti, berjumpa dengan sosok yang sosoknya itu tidak bertempat seperti kita, gak bertempat tertentu seperti kita, sifatnya gak berubah-ubah seperti kita, maka yakinlah itu pasti Allah. Begitu. Gak ada yang lain, gak ada. Tapi kalau kamu jumpa kok masih bertempat, sifatnya masih berubah-ubah, kerjaannya masih sebagaimana kerjaannya makhluk, pasti bukan Tuhan. Walaupun dia ngaku saya Tuhan, walaupun dia ngaku saya Allah, bohong. Makanya orang-orang kayak Syekh Abdul Qadir ngerti, langsung ditolak. Minggat kamu, zatnya bukan benda, sifatnya bukan sesuatu yang berubah-ubah. Makanya kalau ada perkataan awas nanti Allah marah, marah itu berubah nggak? Berubah. Yang tadinya tenang berubah jadi emosi. Masa ada Allah emosi segala, gimana? Tolak tuh, Allah cemberut, Allah tersenyum, Allah. Kita tolak semua sifat-sifat yang membawa kepada sifatnya makhluk. Terus
pekerjaannya juga berbeda. Apa pekerjaannya Allah? Apa perbuatan Allah? Perbuatan Allah itu hanya satu, menciptakan. Nggak ada lainnya, nggak ada. Perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Dan Allah menciptakannya nggak butuh alat, nggak butuh perabot, nggak butuh bantuan, nggak butuh penolong. Mana buktinya Allah nggak butuh penolong? Dunia, langit, bumi, segalanya tadinya nggak ada, adanya cuman Allah tok. Jagat ini semua nggak ada, adanya cuman Allah tok. Terus Allah bikin semuanya lah, yang bantuin siapa? Yang nolongin siapa? Wong adanya cuman Allah. Jadi kamu jangan menganggap Allah itu ya kalau mau bikin suburnya tanaman, Allah dibantu sama hujan. Kata siapa? Allah itu ya kalau mau bikin perempuan perutnya hamil, dibantu sama lakinya. Kata siapa? Siti Maryam hamil nggak pakai suami. Tumbuhan surga tumbuh subur semua, nggak pernah ada hujan. Pekerjaannya Allah nggak kayak kita. Kalau pekerjaan kita mau ngerjain apa-apa perlu bantuan, perlu penolong. Ente mau nanak nasi nih, mau nanak nasi, perabotannya banyak. Apa aja? Kompor, minyak, apalagi gas, dandang, air, apalagi beras, wis macem-macem. Itu alat-alat yang dibutuhkan hanya untuk ngurusin masak nasi. Udah dimasak semua, airnya udah dimasukin, berasnya udah dicuci siap bersih, taruh di atas kompor, api dinyalain, terus ngapain? Terus ngapain? Nunggu. Nah, kok nunggu ngapain? Karena nggak bisa bikin mateng. Nunggu Allah menjadikan mateng, bukan api yang bikin mateng. Ini sekarang kamu juga nih perempuan-perempuan, ini apinya kegedean jadi nggak mateng-mateng nih. Apinya kurang gede, kekecilan, kesem. Ini semua yang bikin Allah. Perbuatan Allah beda dengan perbuatan makhluk. Allah tidak butuh dibantu kalau mau bikin segala sesuatu. Nabi Adam diciptakan Allah tanpa bapak, tanpa anak. Lah adapun kejadian yang silih berganti di muka bumi ini, yang macam-macam ini namanya hukum kebiasaan yang Allah ciptakan. Namanya hukum sunnatillah. Ada api dipegang panas, ada pisau digoreskan terpotong, ada obat dimakan sehat, ada nasi dimakan kenyang. Ini hanya pergandengan. Aslinya hakikatnya semua itu Allah yang menciptakannya. Hanya mata kamu saja yang tertipu melihat sesuatu. Ketika kamu melihat ada kertas ditempel sama api, begitu api nempel kertas, kertasnya hangus, kertasnya terbakar, kertasnya jadi abu. Kamu yang melihat kejadian itu menganggap api yang bikin. Kenapa kok begitu? Karena kamu melihatnya pakai mata.
Kamu lihatnya pakai mata. Kamu nggak melihat di belakang kejadian ini, api dan kertas, ada yang menciptakannya. Kamu nggak ngelihat itu, hingga kamu anggap ya api itu yang bakar. Ketika kamu lihat pisau motong kambing, kambingnya terbelah mati, kamu anggap pisau yang bikin. Ketika kamu makan nasi, kamu masukin perut kamu, mulut kamu sampai ke perut, begitu nasi di perut jadi kenyang, kamu anggap nasi bikin kenyangnya perut. Kamu tertipu. Kenapa? Karena yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan apapun gak butuh alat, gak butuh bantuan. Diciptakan langsung oleh Allah. Hanya ketika kamu gak mengerti sifat-sifat Allah, kamu akan tertipu dengan apa yang kamu lihat. Maka di dunia ini banyak paham. Kenal Allah itu harus pakai mikir. Kalau kenal Allah nggak pakai mikir, sedunia iman semua. Kayak sedunia tahu semua kalau matahari bunder. Sedunia tahu semua kalau benda itu pasti bertempat. Sedunia tahu. Kenapa? Karena nggak perlu dipikir. Kalau kenal Allah begitu nggak perlu mikir, ya sedunia sama kenalnya. Tapi kok beda-beda nyatanya. Ada yang nggak ngakuin Tuhan ada. Siapa? Orang ateis. Namanya kafir apa itu? Kafir yang nggak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi yang nemu Tuhan itu ada, tapi bukan Allah. Patung dianggap Tuhan, matahari dianggap Tuhan, bulan dianggap Tuhan, bintang-bintang dianggap Tuhan, planet dianggap Tuhan. Orang Jawa dulu macam-macam, ada pohon, patung. Orang Arab apalagi 360 Tuhan keliling di sekitar Ka'bah, ditaruh dari emas, ada perak, ada tembaga, ada tanah liat, ada. Dibikin sendiri, taruh sendiri, disembah sendiri. Orang-orang pikirannya gimana? Menunjukkan kenal Allah harus dipikir. Kalau nggak kamu pikir, ya kamu akan sama dengan mereka, salah nemu Tuhan. Tapi kan saya anaknya orang Islam, Bib. Ngapain mikir lagi? Emangnya kalau kamu anaknya orang Islam, bapak kamu ngasih kamu ilmu? Bapak kamu aja goblok, nggak punya ilmu kalau nggak belajar. Gimana anaknya dapat ilmu? Maka nggak ada ilmu keturunan, nggak ada. Bapak kamu harus cari ilmu, kamu cari ilmu. Bapak kamu dapat agama, kamu cari agama. Bukan terus agama keturunan, nggak ada. Nggak ada agama keturunan, nggak ada. Kenapa? Karena kamu jadi orang Islam, kamu jadi orang Islam bukan karena bapak kamu Islam, bukan. Kamu jadi orang Islam karena kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu sholat kamu asyhadu alla ilaha illallah. Waktu dengar azan kamu asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari itulah kamu jadi orang Islam. Bapak kamu Islam, tapi kamu syahadat nggak pernah, sholat nggak pernah, kamu nggak jadi orang Islam, nggak. Karena syaratnya jadi orang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kamu kok nggak pernah, ya nggak jadi orang Islam. Walaupun bapak kamu jangankan kok orang Islam, Nabi sekalian bapak kamu nggak jadi Islam, nggak. Contohnya siapa? Kan'an, anak Nabi Nuh. Bapaknya siapa? Bukan kiai lagi, Nabi.
Karena dia nggak syahadat, kafir dia. Bukan anaknya Nabi, pasti nggak ada. Nggak ada agama keturunan, nggak ada ilmu keturunan, nggak ada. Jadi walaupun kamu anaknya orang Islam, kalau pengen kenal Allah, ya mikir. Berapa ayat di Quran nyeritain afala ta'lamun, afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala banyak. Wa ayatun lahum, wa ayatun lahum, wa ayatun lahum. Berapa banyak Quran menunjukkan. Itu tandanya tiap orang yang punya akal disuruh mikir. Ini yang dipikir hadza doang. Gimana caranya? Gimana kerjaan bisa tambah gede? Gimana warung saya berkembang? Gimana istri saya nambah? Dipikir yang begitu. Kenal Allah nggak mau mikir, lah berat dong. Ya, jadi pekerjaannya Allah itu beda dengan pekerjaan kita. Apa? Kerjanya Allah menciptakan atau tidak menciptakan. Mau bikin ya boleh, nggak menciptakan juga boleh. Kalau Allah bikin yang nggak butuh bantuan alat. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul. Allah itu yang menciptakan, yang membentuk, yang mengatur, tapi Allah nggak butuh bantuan siapa-siapa. Ya, jadi perbuatan Allah harus kamu kenali satu, apa? Menciptakan. Andai ada di Quran perkataan Allah itu kok perbuatannya selain menciptakan, kamu tinggalkan itu. Itu pasti bukan perbuatan Allah. Di Quran banyak tuh. Allah kalau malam hari turun, nanti hampir pagi naik. Ada Allah turun, ada Allah. Berarti kerjaannya gerak dan diam. Ada lagi ayat yang lain, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan ketika itu malaikat berbaris-baris. Ente kira pimpinan upacara, datang disambut sama pasukannya. Lo kira Satpol PP, dan Tuhan datang itu berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang itu pekerjaan makhluk. Saya pindah dari rumah saya ke sini, kamu pindah dari rumah kamu datang ke masjid, itu namanya datang. Lah kalau Allah juga begitu, berarti apa bedanya dengan pekerjaan kita? Tapi ini yang ngomong Quran, Beb. Mau Quran, mau siapa saja, kalau ada satu kalimat yang kalimat itu menunjukkan persamaan antara Allah dan makhluk, takwilkanlah. Harus ditakwil, dipisahkan maknanya agar jangan sama dengan pekerjaan makhluk. Terus kalau Allah datang maknanya apa? Maknanya mendatangkan, gitu. Kalau ada kalimat Allah turun, maknanya apa? Allah menurunkan, gitu. Jangan Allah yang turun, jangan Allah yang datang, jangan. Tapi Allah mendatangkan, gitu. Allah menurunkan. Begitupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang pekerjaan itu menjadi pekerjaan makhluk, kok disifatkan, diletakkan kepada Allah, harus kamu takwil menjadi makna menciptakan. Nyambung apa nyambung? Maka mustahil Allah sama pada zatnya mustahil, sama pada sifatnya mustahil, sama pada perbuatannya juga mustahil. Kalau sama dalam namanya gimana, Beb? Enggak apa-apa.
Kalau sama dalam nama nggak apa-apa. Allah wujud. Ente wujud. Allah melihat, kamu melihat. Allah berbicara, kamu boleh sama dalam namanya, tapi beda dalam maknanya. Gitu. Wujudnya Allah, wujudnya Allah bukan benda. Wujudnya Allah wajib. Lah kita wujudnya kita benda, dan wujudnya kita jaiz. Wah, itu kamu ngerti bedanya berarti. Mustahil sama pada zatnya, mustahil sama pada sifatnya, mustahil sama pada perbuatannya. Lah kenapa kok ada orang Islam yang mengatakan Allah itu sama begini? Karena ada kelompok-kelompok saudara kita orang Islam yang ketika mereka baca Quran, mereka meyakini Quran itu nggak perlu ditakwil. Allah itu kalau ngomong sudah jelas, nggak usah ditakwil. Hingga ada kalimat-kalimat yang menyerupakan dengan sifat Allah dan sifat makhluk tetap saja diyakini tanpa mau ditakwil. Ini yang kadang berbahaya. Kalau ada di Al-Quran perkataan Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat yang lain, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau ada ayat-ayat begitu kok kamu nggak takwil, terus kamu imani Allah punya wajah seperti wajah saya, kafir. Allah punya tangan kayak tangan saya, kafir. Tapi kalau Allah punya wajah tapi nggak kayak wajah saya, ini yang diperselisihkan sama ulama. Kalau yang tadi resmi kafir, sepakat ulama semua. Allah punya tangan tapi tangannya nggak sama dengan tangan saya, ini yang diperselisihkan sama ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan dosa. Kenapa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita ahli sunnah gimana? Takwil. Tangan Allah maknanya apa? Kekuasaan. Wajah Allah maknanya apa? Zatnya Allah. Nah, begitu. Ada makna takwilnya. Ini mana petugasnya? Belum muncul. Kalau imam bisa gua gantiin, kalau adzan apa enggak rame deh. Ya. Jadi kita ngerti Allah wajib beda dengan makhluk, mustahil sama. Mustahil sama pada zatnya, mustahil sama pada sifatnya, dan mustahil sama pada perbuatannya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adati tamah salatul qaimah ati sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'a wa batul maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidi ya Rabbi ighfirli wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil nunggu yang pada i'tikaf, yang pada sholat sunnah. Barangkali ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti biar diantar mic-nya ke sono. Coba ada nggak? Dari apa yang sudah kita kaji, barangkali ada yang nggak paham, kurang mengerti, maka silahkan ada pertanyaan yang mau diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Duli dari Demak, dari Sunan Kalijogo. Asik mic ini. Pip. Iya. Jadi tadi masalah api, masalah masak, ya kan Pip? Nah itu kan gini Pip, kadang-kadang itu kan ibu-ibu rumah tangga itu kalau kompornya rusak itu dia ini kompor setan nih, gak ada artinya setan nih, berarti dia itu menyembah Allah dong Pip. Iya. Nah pertanyaan saya begitu aja Pip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya begitu memang. Kejadian apapun baik atau buruk itu ditulis sama Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Lah, kalau ada kejadian buruk jangan dicaci gitu. Harusnya ngomongnya apa? Masya Allah, kompor pakai rusak lagi gitu. Bukan sialan kompor rusak. Itu nanti akan berlanjut. Kalau ada perempuan habis dandan cantik, udah pakai pakaian, sepatu, udah mau kondangan, hujan, apa ngomongnya? Sialan hujan. Begitu mesti keluarnya. Ya, akhirnya mencaci takdirnya Allah. Wah, ini parah. Siang-siang bapak-bapak nih kerja panas, sialan panas banget. Ntar terakhirnya apa? Dasar anak sialan. Nah, begitu. Ntar kalau bapak sudah ngomong anak sialan, anaknya bapak juga sialan. Wah, udah. Ini namanya takdir dicaci. Perbuatan Allah, kejadian yang diciptakan Allah, kita mencacinya, ini bisa sampai kepada kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya gimana? Caranya ngomongnya Masya Allah. Artinya Masya Allah, kejadian ini kejadian yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah, panas banget ya Allah. Masya Allah kok hujan. Masya Allah nih anak. Masya Allah suami saya. Begitu dong. Jadi kalimatnya diganti pakai
Masya Allah. Jangan dicaci dengan kalimat sialan, karena sama aja kamu mencaci ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh begitu. Ya, ada yang lain? Bagaimana nih kalau ada seorang perempuan sama laki-laki? Nah, di situ kan Allah menciptakan kemanusiaan di antara keduanya sama-sama mau untuk pengen berhubungan Cina. Itu antisipasinya gimana tuh? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang namanya taufik, ada yang namanya khudul. Taufik itu Allah memudahkan hambanya untuk berbuat baik. Namanya taufik. Seorang hamba dikasih taufik oleh Allah. Gampang kalau mau berbuat baik, gampang. Sebaliknya ada hamba diberikan oleh Allah kegampangan untuk maksiat. Ada nih. Ini namanya orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Jadi ada. Allah itu kan dikatakan yahdi may yasha wa yudlil. Allah itu memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki, dan bisa aja nggak ngasih petunjuk. Maka hamba-hamba yang nggak dikasih petunjuk, maka dia akan dapat kemudahan melakukan maksiat. Ada dompet geletak, main ambil, HP geletak, main, gampang aja, nggak mikirin ini dosa, ini haram, nggak mikirin. Begitupun zina, laki-laki sama dia nggak mikirin ini dosa, Allah melarang, enggak, tapi gampang tahu-tahu maksiat. Apalagi zaman sekarang, pelukan, ciuman sudah dianggap itu biasa. Cipiki udah dianggap biasa. Kan nggak zina, Pip, cuman ini doang, Pip, nggak zina pala lu, nggak zina. Dianggap zina itu harus yang keplok-keplok begitu, enggak harus. Zina itu nempel aja hukumnya. Wong ngeliat aja hukumnya zina kok. Jadi kita kalau mau tahu nih, kita ini termasuk kelompok yang dikasih taufik atau enggak sama Allah, lihatnya gimana? Kita ini mudah enggak berbuat baik. Kalau mudah berbuat baik dikasih taufik. Kamu lihat HP. Di HP ada YouTube. Ada. Di YouTube ada kiai ceramah, ada yang montok-montok, ada yang bukaan, ada yang lebar bukaannya, macam-macam tampil semua tuh. Yang kamu pilih yang mana? Nah, itu namanya dapat taufik kalau begitu. Nah, kok yang dipilih yang montok-montok, kamu dikhudul sama Allah, dikasih kemudahan berbuat maksiat. Allah yang bikin dua-duanya. Maka kita beruntung, kita dimudahkan Allah datang ke masjid ini, duduk di majelis taklim, mau dengerin pengajian, mau ngaji dari maghrib sampai isya. Kita berharap Allah teruskan pertolongan ini, dimudahkan kita berbuat taat sampai hari kematian kita, mati bawa iman, mati bawa Islam, mati husnul khatimah, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ini saja. Oh ya, betul, masih kurang. Satu lagi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah mencatatkan, yaitu di alam. Yang saya pertanyakan, kenapa Allah juga masih mau mempertanggungjawabkannya dari kita gitu? Kita pertanggungjawab dari kita. Yang mau dengar saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah 1 jam sendiri jawabannya itu mah. Oh, itu pertanyaan penting itu, jawabannya 1 jam. Artinya begini, Allah menuliskan nasibnya kepada hamba-hambanya. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat taat, berbuat maksiat, berbuat zalim, ingkar, kafir. Tapi Allah memberikan pilihan, gitu loh. Walaupun Allah menuliskan nasib kamu akan kawin sama Siti. Saya nanya nih, umpama nih, waktu kamu lihat Siti, kamu dipaksa nggak dapat Siti? Kok enggak?
Katanya Allah yang nulis. Gitu kan? Walaupun Allah yang nulis nasib kamu, tapi waktu milih Siti, kamu yang tergerak hati kamu untuk milih, gitu loh. Lah, pilihan itulah yang Allah tanya. Kenapa kamu milih zina? Kenapa milih minum arak? Kenapa milih? Oh, itu Allah tanya. Kan sudah saya larang, kata Allah. Saya sudah kasih Quran, sudah kasih nabi, saya kasih kiai, saya kasih contoh-contoh yang berbuat baik semuanya. Kok kamu masih milih maksiat? Itu loh. Jadi yang Allah pertanyakan nanti di akhirat adalah pilihan kamu ketika ngelakuin maksiat. Kok kamu milih kenapa? Gitu. Begitupun orang-orang yang ngelakuin ketaatan, maka Allah akan berikan pahala. Kenapa? Karena pilihannya ngelakuin ketaatan. Adapun yang kamu nggak milih nih, kayak apa contohnya? Subuh ketiduran, dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Kenapa? Karena kamu nggak milih untuk tidur. Kecuali azan kamu melek, azan tanggung, nah itu dosa. Kamu ninggalin subuh atas pilihan kamu berarti. Tapi kalau waktu azan kamu nggak dengar sampai subuhnya habis, kamu nggak dengar kok bangun jam 7 siang, dosa nggak? Makanya subuhnya apa? Sholli fardhu subhi kawanan kesiangan lillahi ta'ala. Tapi hukumnya enggak. Kenapa? Karena enggak ada pilihan. Beda kalau kita punya pilihan. Dengar azan sengaja melanjutkan tidur, hukumnya dosa. Nyambung apa nyambung kira-kira? Kalau belum 4 mata sama saya nanti. Oke? Udah? Kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بل اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا وسائر الحلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة صحبي والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في البال والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.